Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhutan. Sahabat, kali ini aku bikin video lagi tentang bunga, tapi bukan mau ngomongin tentang caranya supaya anggrek berbunga lebat kayak gini dengan contoh anggrek yang semacam ini. Kalau ngomongin bunga lebat dengan anggrek seperti ini contohnya, nggak usah heran. Anggrek seperti ini kasarnya ditempel aja, sirami tiap hari, dia tumbuh subur, bunganya pasti banyak. Nggak usah ngomongin pupuk, nggak usah ngomongin cara, gampang banget untuk anggrek yang jenis seperti ini. Nah, tapi yang kali ini aku mau bahas tentang hama yang merusak banget ke bunga terutama. Jadi si hama ini dia hanya merusak di bunga saja yang dominan ya. Dia pertama nyerang bunga. Nah, kalau nggak ada bunga baru dia ke tanamannya, seperti itu. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang hama yang benar-benar sangat mengganggu, sangat merusak si bunga anggrek yang kita punya ini, dan ini sekarang lagi banyak banget menyerang di mana-mana, hampir di semua kebun, hampir di semua nursery, hampir di semua kios saya pernah jumpai. Dan memang nggak terlihat begitu jelas selama serangannya masih sedikit, tapi begitu dibiarkan nanti dia bakal menyebar luas dan rusak semua bunga yang kita punya. Jadi hama ini adalah thrips. Ya, hama yang mau kita bahas kali ini namanya thrips. Jadi si thrips ini semacam seperti apa ya, kutu-kutuan ya, seperti kutu kecil banget, warnanya hitam. Terus dia yang paling banyak itu nyerang di bunga. Nah, nanti aku ada satu kasus yang kena thrips dan kemarin aku udah ngambil gambarnya. Nanti bisa untuk contoh, untuk review kita bareng-bareng. Hama thrips ini bener-bener jengkelin banget. Dia binatangnya kecil, kalau nggak teliti banget melihatnya hampir susah dilihat. Jadi harus bener-bener teliti banget dilihat baru nanti terlihat. Atau bisa juga kita kenali dengan tanda-tanda rusaknya bunga ya, begitu. Dari bunganya pun kalau udah dihinggapi itu kemudian rusak, ciri-cirinya udah kelihatan banget. Makanya kita harus waspada, dan kemudian kalau memang ada serangan ini kita harus segera kasih tindakan, misalnya semprot dengan pestisida atau insektisida. Jadi si hama nggak cepet nyebar, atau segera kita hentikan supaya nggak semua anggrek kita nanti jadi terjangkit si hama ini, hama thrips ya. Dulu hama ini yang aku tahu paling banyak dia nyerang di pohon cabai, yang menyebabkan kemudian daunnya jadi keriting dan berbagai macam masalah yang lain. Nah, kemudian sekarang dia ada di anggrek dan menyebar cepat di anggrek, terutama pada saat pembungaan seperti ini, pada saat berbunga seperti ini. Dia hidup di bagian bunga saja yang dominan di bunga, terus kemudian dia bertelur dan berkembang biak di situ. Sangat cepat, netes, kecil-kecil banget, hampir nggak kelihatan karena warna larvanya itu putih agak kuning, agak kekuning-kuningan. Jadi dia kecil banget, susah dilihat, tapi perkembangbiakannya cepat banget. Kemudian selain itu, si hama thrips ini dia berpindah-pindah tempat itu dengan terbang. Jadi agak sulit memang dikendalikan, tapi masih bisa dikendalikan. Jadi si hama ini pindah tempatnya itu terbang, bukan lompat atau bukan merayap, itu enggak, tapi dia terbang, dia bisa terbang.
dan jarang sekali memang kita jumpai hama ini terbang karena sangat kecil, nyaris sulit kita lihat kalau dia udah terbang. Tapi aku pernah lihat nggak sengaja dari satu bunga aku lihat terus dia terlihat terbang, mengepakkan sayapnya, itu kelihatan. Kalau udah terbang gitu ya udah nggak kelihatan lagi. Nah ini mumpung kemarin aku dapat satu kasus, bisa jadikan contoh. Nanti kita lihat sama-sama hewannya kayak apa sih ini ya, trips ini wujudnya kayak apa, nanti kita lihat sama-sama. Nanti kita coba bahas cara menanganinya juga. Yuk, ciao. Nah sahabat anggrekku, ini dia dengan tanaman kasusnya, kita bisa lihat wujud dari hama thrips yang sedang kita bahas ini. Di bunga ini sahabat udah bisa lihat ya, bagaimana warna bunga ini rusak, bagaimana bentuk bunganya juga mulai rusak. Kemudian ada yang hitam-hitam kecil di sana. Sahabat anggrekku bisa lihat juga itu mereka bisa merayap jalan-jalan, dan itulah yang disebut dengan thrips. Kecil sekali ya, makanya banyak sahabat anggrekku yang mungkin nggak mendeteksi hama tersebut. Ini sangat kecil tapi juga sangat merusak. Jadi kita harus benar-benar waspada, benar-benar teliti melihat tanaman-tanaman kita supaya benar-benar terhindar dari hama thrips. Nah ini dia wujud dari bunga dan juga thripsnya. Yang bunga ini bunga yang sudah terhinggapi thrips ya, yang sudah dirusak oleh thrips. Bagaimana tekstur bunganya jadi rusak, bagaimana warna bunganya jadi rusak, dan tripsnya masih berkeliaran di situ, sangat terlihat. Sahabat anggrekku bisa lihat bunga kita jadi jelek, sedih sekali. Nah itulah beberapa ciri yang bisa kita kenali dari serangan hama thrips tersebut, bahwa warna bunga jadi rusak, kemudian tekstur bunganya juga rusak, kemudian bunganya menjadi lebih cepat layu, dan ini harus banget segera diatasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah dalam satu kuntum bunga ini sahabat anggrekku bisa kita lihat sama-sama. Di sana ada tripsnya yang warna hitam kecil itu, dan dia ini benar-benar sangat cepat penyebarannya ya, karena dia bisa berpindah-pindah tempat dengan terbang atau lompat seperti itu. Jadi sangat disayangkan jika hama ini dibiarkan, karena yaitu penyebarannya sangat cepat dan kemudian merusak anggrek-anggrek kita. Gak hanya di satu jenis, tapi hampir semua jenis bunga dapat dia rusak, dia serang semuanya. Seperti ini ya, ini contoh yang lain di anggrek vanda. Sahabat anggrekku bisa lihat, bahkan vandanya jadi rusak, sama seperti yang di dendro tadi. Kemudian di kenop-kenop yang belum mekar pun jadi layu, jadi kering karena serangan hama tersebut. Sayang banget kan kalau seperti ini jadinya. Jadi tidak hanya menyerang pada bunga yang sudah mekar, si hama thrips ini juga menyerang pada
calon bunga, knop ataupun spek yang baru muncul, yang mengakibatkan tentu saja dia gagal mekar. Knopnya jadi kering, busuk, speknya juga kering, nggak jadi tumbuh dan mekar ya, sayang banget. Nah, lalu setelah kita ketahui gejala serangannya dan juga wujud dari tripsnya sendiri, gimana sih cara kita mengatasi hama trips tersebut? Salah satunya yaitu tentu saja dengan aplikasi pestisida. Namun meskipun begitu, kita tidak dapat menggunakan sembarang pestisida. Kita harus memilih bahan aktif yang tepat untuk membasmi si hama trips tersebut. Kita bisa gunakan pestisida yang sistemik maupun yang kontak. Keduanya bisa digunakan, tetapi kita juga harus memilih bahan aktif yang tersedia, yang memang digunakan untuk membasmi hama kutu-kutuan semacam trips tersebut. Nah, untuk membasmi hama trips tersebut, kita dapat menggunakan beberapa jenis atau beberapa pilihan bahan aktif yang tersedia di pasaran. Di antaranya yang cukup ampuh membasmi yaitu ada bahan aktif abamectin, kemudian ada imidacloprid, ada juga fipronil, ada profenofos, dan yang lain-lain masih ada cukup banyak. Tapi di antara yang saya sebut tersebut beberapa bahan aktif yang cukup ampuh atau sangat ampuh untuk membasmi si hama trips tersebut. Jadi sahabat anggrekku, jangan salah pilih dalam membeli atau menggunakan pestisida. Kita harus memilih bahan aktif yang tepat untuk hama-hama tertentu semacam trips tersebut. Lalu pengaplikasiannya pun sebaiknya disemprotkan secara merata dan berkala, yaitu semprotkan merata ke seluruh bagian tanaman, terutama pada bunga, dan depan belakang bunga, seluruh bagian bunga itu harus dipastikan terkena semprotan pestisida yang kita gunakan. Dan juga bagian tanaman lain tentu saja harus juga kita semprot. Kemudian lakukan penyemprotan secara berkala dan rutin. Misalkan jika memang terindikasi di kebun kita atau di tanaman kita sudah terjangkit hama trips ini, maka sebaiknya bisa disemprotkan 2 kali dalam seminggu, bisa diulang dalam 2 atau 3 minggu. Nah, demikian kalau kita lakukan secara rutin, maka hampir pasti nanti hamanya segera terkendali dan tidak menyebar lagi. Nah, oke sahabat anggrekku, demikian tadi review yang kita buat untuk mengatasi trips ya, hama trips. Jadi seperti itu tadi cara yang kita pakai di sini di kebun aku kalau ada indikasi atau gejala-gejala terserang trips. Jadi seperti itu cara yang mengatasinya. Kita udah bahas cara dia menyebar, kemudian kita bahas cara mengatasinya. Jadi sahabat anggrekku semua, jangan bersedih jika anggreknya terserang hama trips. Segera diatasi dan lanjutkan hobi anggreknya. Oke? Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhutan.